dalil ini memiliki filosofis yang sangat mendalam. Ya, asalkan memang ya urutannya ya kata maksa harus ada niat mengambilnya. Kemudian yang kedua harus rambut dipotong. Nah, berarti ada sesuatu yang dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IAS Media dan Sidogiri yang dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali saya bisa mengudara pada kesempatan yang berbahagia ini untuk menyapa para pemirsa di rumah dalam suasana yang sangat berbahagia. Sebagaimana biasa kami akan mengajak para pemirsa untuk menyimak obrolan kami berkenaan dengan hal-hal yang banyak terjadi di sekitar kita, tentunya dikemas dalam obrolan yang sangat menarik. Sebagaimana biasa kami telah mengundang narasumber yang kompeten di bidang hal ini. Sudah hadir, yaitu beliau Ustadz Samsul Arifin Abu. Terlebih dahulu kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah mau hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan terus sehat Ustadz. Amin, amin, amin. Ini Ustadz, ada pertanyaan dari beberapa teman, bagaimana sih hukumnya kalau seumpama kita sholat baik di rumah atau di masjid, ternyata anak kita yang lagi kecil itu yang seneng-senengnya main itu tiba-tiba gendong gitu Ustadz. Atau kalau kita lihat di televisi itu juga ada, kalau di Mekah itu kan biasanya ada yang sholat juga gendong sambil gendong anak kecil. Ini sebenarnya sholat sambil digendong anak kecil atau sedang menggendong nih bagaimana? Ya, baik, makasih ya. Pertama mengenai menggendong ya. Jadi mengenai menggendongnya dulu bahwa sebenarnya ada hadis di Nabi Muhammad SAW dulu pernah waktu sholat diceritakan di kitab Bulughul Maram itu ada hadis yang menjelaskan bahwa hadis riwayat Abi Qatadah, jadi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli wa huwa hamilun Umamata binti Zaid ya, atau hamil Umamata. Fa idza sajada wa du'aha wa idza qama hamalaha. Jadi ini berangkat dari wa huwa ya wali muslimin ditambah di dalam keterangan hadis Muslim wa huwa ya ummu Anas fil masjid. Jadi pada waktu Nabi menjadi imam pernah gendong namanya Umamah, ini cucunya Nabi. Jadi binti Zainab yang suaminya namanya Abil As. Umamah ini perempuan ya. Jadi yang jelas kemudian oleh ulama diarahkan bahwa putrinya atau cucunya dalam kondisi suci, jelas ya, suci. Jadi tidak dalam kondisi najis, sehingga tidak ada pembahasan di situ batalnya salatnya Kanjeng Nabi. Artinya Kanjeng Nabi terus meneruskan salatnya, Ustaz? Iya, meneruskan sampai selesai, ada riwayat waktu Nabi sujud ditaruh ya. Waktu Nabi berdiri digendong lagi. Ya, entah itu mengenai gerakannya, yang jelas mungkin yang jelas diarahkan pada gerakan yang tidak sampai membatalkan pada sholat. Ini mengenai menggendongnya dulu. Jadi ada terjadi bahkan pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW gendong waktu sholat ya. Yang jadi permasalahan kita saat ini yang gendong itu yang rata-rata ya, anak sekarang itu pakai popok atau pampers ya. Khususnya mungkin bagi orang tua yang kurang paham najis, kurang perhatian najis, ini yang dikhawatirkan ya. Yang dikhawatirkan ya, intinya kalau anak perempuan suci tidak ada masalah ya. Kalau anak laki-laki belum hitan ini sih ada masalah. Jadi sekalipun suci ya, sekalipun tidak pakai pampers atau pampersnya masih baru ganti misalnya, baru mandi bersih baru ganti misalnya ya, jelas sucinya lah Ustaz, jelas suci lah gambarnya secara dohir, tapi dia belum hitan, ini masalah masih karena di ujung pakarnya masih ada itu masih dianggap anggota dohir yang wajib disucikan. Maka kalau sampai digendong ya otomatis batal ya, karena dianggap hamlu hamilin najasa namanya. Karena memang hadisnya kan tadi perempuan. Iya, perempuan. Jadi dianggap menggendong anak yang membawa najis ya. Ini untuk anak laki-laki yang belum hitan. Jadi yang dalam kondisi misalnya pampersnya suci. Jadi yang jadi masalah itu adalah ketika memang pampersnya najis atau popoknya najis. Maka di sini akan terjadi mungkin kalau memang sudah jelas-jelas anaknya itu gendong naik ke pundaknya ya, atau anaknya bergelantungan pegang sarungnya atau jubahnya ayahnya yang sholat ini yang memang bermasalah. Jadi karena dianggap tadi yang di fikih itu qabdu, megang atau diikatkan ya, daripada najis atau memang menggendong najis.
Jadi yang mungkin terjadi dalam masalah anak kecil ini dari masalah memegangnya, yang anaknya yang memegang erat maksudnya ya. Pergelantungan itu maksudnya. Pergelantungan kan megang erat namanya. Jadi atau memang gendong, terjadi gendong atau naik, kan ada memang anak kecil itu ya. Waktu sholat orang tuanya dinaiki itu ya. Ini ya tadi itu kembali ke masalah, kalau masalah seperti ini yang jelas hamlu hamilin najasa, jadi menggendong anak yang sedang membawa najis. Kalau memang tadi berangkat memang pampersnya sudah diyakini najis ya memang ya, maka otomatis haram ya, atau otomatis sholatnya batal karena membawa najis. Berbeda kalau hanya anak kecil berseliweran ya, berseliweran lewat itu saja, bersentuhan itu saja. Ini tidak masalah. Jadi cuman persentuhan anak kecil najis ya, cuman ya persentuhan ya, nenggol sarung gitu ya kan. Jadi karena tidak dianggap hamlu, maka wat'u namanya itu masih tidak masalah. Jadi tidak membatalkan, tidak membatalkan pada sholatnya orang yang apa namanya tadi itu, yang menggendong tadi, yang dipegang ya, yang dipegang maksudnya. Betul. Jadi untuk masalah ini memang ya syaratnya pakaian harus suci, termasuk yang harus itu yang sambung pada yang pakaiannya orang sholat atau yang sambung pada orang yang sholat. Secara dohir musollinya mungkin sudah suci ya. Jadi berdasarkan ayat wasyabaka fatohir itu kan harus suci. Tapi di sini ada hal baru, jadi pakaian sebenarnya sudah suci, tapi bersambung dengan pakaian yang orang yang membawa najis. Jadi sambungnya ini berpengaruh. Sambungnya ini yang berpengaruh ketika sambung dalam artian hamlu, gendong ya, membawa, atau atau kalau di kitab sampai terikatan diikatkan ya. Atau memang dipegang erat ya, dipegang erat. Ini yang sangat yang berpengaruh. Jadi contohnya anak kecil tadi itu kalau memang kasusnya yang betul-betul gendong atau sampai bergelantungan, ta'alaqo itu bahasa dia ada di kitab bahasa ta'alaqo, maka bisa batal sholatnya orang yang termasuk juga yang sering terjadi adalah memangku ya. Jadi waktu tahiyat, waktu duduk tahiyat itu kadang juga termasuk dipangku, ya termasuk hamlu juga ini. Tapi jadi titik poinnya itu kalau membawa Ustaz ya, terbawa atau membawa. Kalau hanya sekedar bersentuhan saja, misalkan saya sholat dengan panjenengan, sarung saya sebenarnya najis, cuman bersentuhan saja tidak masalah saja. Seperti anak kecil yang pokoknya najis, cuman dia berseliweran saja lewat saja, kemudian nyentuh gitu saja tidak masalah. Jadi yang masalah itu ya hamlu, baik naik langsung ke atas atau waktu duduk tahiyat atau waktu sujud itu kadang sering anak kelihatan itu langsung naik ke atas itu. Atau juga termasuk pegang, bergelantungan, jadi ta'alaq bahasanya. Maka ini adalah contoh-contoh yang membatalkan. Di dalam madhab Syafi'i itu semuanya membatalkan dalam contoh-contoh seperti ini ya. Tapi kalau memang umpama ini sulit dihindari ya, jadi umpama tidak sulit dihindari, kalau memang tidak bisa dihindari, memang selalu ada seperti itu ya. Mungkin ada pendapat dari mazhab Maliki itu yang mengatakan bahwa suci pakaian, suci tempat itu bukan menjadi syarat, tapi menjadi ada sunat. Jadi makanya di situ ada pendapat hanya sunat mengulangi sholatnya umpama terjadi seperti itu. Jadi mungkin ini kalau memang mau dijadikan solusi, tapi jadi kalau memang ambil yang berat ya dianggap batal, ya sholat lagi ya lebih baik. Untuk pembahasan yang awal tadi Ustadz, ini kan apa namanya, kalau memang anak laki-laki yang belum dikhitan tadi, itu memang sepakat itu dianggap najis berarti Ustadz ya? Ya, untuk anak yang belum khitan ya pendapat yang kuat memang, jadi karena kulub itu termasuk dohir ya. Maka dianggap membawa najis dohir sehingga batal ya, kecuali mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa kulub termasuk batin, termasuk anggota batin. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kulub termasuk batin, maka dia tidak batal. Tidak batal. Jadi itu memang, jadi untuk anak laki-laki tadi seperti yang disinggung di awal tadi itu,
bahwa untuk yang hitam tadi sudah yang belum hitam khususnya ya masalah karena memang dianggap dohir. Iya. Kulubnya itu ya, kecuali mengikuti pendapat bahwa kulub termasuk anggota batin, maka di sini tidak membatalkan sholat. Ya mungkin juga termasuk bagian dari solusi ini bagi yang males untuk ngulangi sholatnya ya. Atau memang tidak bisa, atau memang tidak bisa dihindari. Mohon maaf, barangkali bahasa saya itu anaknya terlalu aktif. Sering gitu, ya, memang kadang ada ini. Memang ya intinya bagi orang tua khususnya orang tua ini ya himbauan mungkin ya bahasanya ya. Bagi orang tua harus perhatian betul jika memang ada punya anak kecil yang sering dia aktif ikut ke tempat jamaah ya. Jadi diusahakan bagi orang tua itu sebelum berangkat ke masjid diusahakan semua pakaiannya diusahakan bersih, suci semuanya. Jadi diusahakan kalau pakai pampers baru gantilah kamu. Jadi sekiranya belum, ini hanya sekedar imbauan, maksudnya untuk solusi supaya tidak gampang menajiskan orang lain khususnya, membatalkan sholatnya orang lain. Karena ini mempengaruhi juga pada jamaah. Bisa-bisa nanti di tempat jamaahnya orang juga malas juga nanti kalau seperti itu terus ya. Tidak gendong pada bapaknya tapi gendong pada orang lain. Orang lain juga. Ini kan juga males juga nanti bisa ini terjadi meresahkan nanti. Meresahkan juga. Nah, lihat kalau seumpama memang anak ini sering dibawa ke tempat ibadah dan memang sudah disucikan dari rumah Ustaz ya. Terus kemudian dia bergelantungan kepada bapaknya dan keluar dari tempat ibadah, dari musola atau dari masjid itu ternyata setelah dicek ini anaknya kencing di popok ini Ustaz. Diperkirakan waduh ini kencingnya ini pada waktu bergelantungan tadi, ini apakah juga harus mengulangi sholat ini seperti ini? Iya, ini saya yang belum tahu ini. Entah kalau mau dikatakan ke akrobi zaman itu, ke kaidah akrobi zaman itu, jadi mestinya ya batal semestinya. Jadi ke akrobi zaman kaidah itu, jadi kalau melihat seperti itu ya akrobi zaman ya berarti dia waktu pegang tadi kemungkinan besar sudah kencing. Nah, ini bagi hati-hatinya lebih baik mengulangi lagi bagi orang yang kebetulan waktu sholat memang disentuh oleh anak itu dan iya mungkin gitu mungkin untuk baik, terima kasih Ustaz sudah mau hadir di studio pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa, setelah tadi perbincangan kami dengan Ustaz Samsul Arifin Abu berkenaan dengan hukumnya orang sholat yang menggendong anak kecil atau sedang digendong oleh anaknya, tadi sudah dibahas panjang lebar oleh beliau. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.